Halo, tes satu dua. Halo, dicoba tes. Tes satu dua satu dua. Halo, tes satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, rombongan komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Sidrap, kita sementara lagi studi tiru di Sekolah Cikal Amri Setu. Nanti kita bareng-bareng teman-teman dan kita akan banyak belajar di tempat ini. Oke? Sudah nel video. Ya, bahwasanya konsep relasi sosial yang Islam itu adalah tujuan-tujuannya komitmen untuk masyarakat, saling melindungi, saling memproteksi. Nah, komitmen untuk masyarakat itu tidak mungkin bisa dicapai kecuali kita menjalankan komitmen ini. Kita insya Allah akan saling mengenal dulu, mengenalkan apa sesuai dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'an. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, mohon engkau tambahkan pengetahuan untuk kami. Warzuqna ilman nafi'an, dan mohon engkau anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma allimna ma yanfa'una. Ya Allah, mohon ajarkan kami ilmu yang bermanfaat untuk kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan mohon engkau berikan kemampuan kepada kami untuk memanfaatkan ilmu yang engkau anugerahkan kepada kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan Pak. Oh ya. Waktu dan Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah yang belum kami kenal namanya juga. Ya, mudah-mudahan ini saling mengenal. Yang jelasnya Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Sekolah Cikal Amri Setu. Dan kami di sini Bapak Ibu sekalian, kami ada rombongan dari komunitas guru belajar Nusantara. Jadi keberadaan kami dari KGBN Sidendeng Rapang, Sulawesi Selatan, hadir di sini salah satu tujuan kegiatan kita, meskipun ini rangkaian kegiatan dari Temu Pendidik Nusantara. Jadi kami di sini berada 16 orang yang berbeda-beda, mulai dari guru SMA, SMK, sampai SMP dan SD. Jadi kenapa kami bawa semua level seperti ini? Ya memang itu yang mau pergi. Terus yang kedua, bisa lihat di kampus Cikal, sekolah Cikal ini seperti apa sih pembelajarannya. Jadi izin saya memperkenalkan, saya Rahmat Ahmad, Ketua KGBN Sidrap, dan saya juga pendidik di SMK 3 Sidrap. Terus di samping kiri, paling kiri saya ada namanya Pak Babak Tasman. Beliau juga anggota KGBN, guru di SMK 3 Sidrap. Yang berdiri itu tadi, Pak. Namanya Pak Babak Tasman Mamuk. Kalau mau disingkat Pak Batman. Iya. Di kiri ada Pak Yusuf, Muhammad Yusuf. Beliau guru SD 1 Rapang. Sekolah beliau itu bersebelahan dengan rumah Pak Kuresihab di Rapang. Itu waktu dekat di situ. Berikutnya ada Pak Ismail. Pak Ismail juga guru pertanian, guru SMK 3 Sidrap.
Terus ada Pak Idris dari SMA. Nah, ini SMA 5 Sidrap. Terus berikutnya ada Ibu Rini Widyastuti dari SD 3 Amparita. Nah, itu beliau yang baju kuning. Berikutnya ada Ibu Ira, IRA. Nah, Ibu Ira. Oh, tadi Ibu Rini itu sekretaris KGBN. Nah, sekarang ini Bu Ben, Bu Bendahara. Harus dimuliakan. Ya, Ibu Ira dari SD juga ya, di Tarutedong. Terus ada Ibu Adriana juga guru SD dari Rapang. Terus ada Bu Adriani. Iya, dari SD juga. Adriani. Iya, kembar tidak bersaudara. Iya, gitu. Terus di depan ada Ibu Musdalifah dari SMP 1 Patangpulu. Terus istimewanya hari ini karena bersama dengan kepala sekolahnya. Ada Ibu Haji Nugrah, Ibu kepala sekolah SMP 1 Atampulu. Terus ada Ibu Fatma. Ibu Fatma, ya Ibu Fatma juga dari SMP 1 Atampulu. Terus ada Ibu Risma. Bu Risma. Terus ada Ibu Yunita ada. Terus ada Pak Ade dan yang terakhir ada Ibu Sakinah. Jadi perlu kami beritahukan bahwa rombongan kami ini juga salah satu tim debat yang terpilih nanti tampil di TPN. Nah, gitu. Ada 3 orang. Bisa berdiri, Bu. Ada Ibu Sakinah, ada Ibu ya Fatma dengan Pak Ade. Nanti akan berkompetisi ya. Ya, mudah-mudahan masuk 4 besar. Oh, gitu ya. Ya. Saya kira itu tim saya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Sebelum lanjut ke kita, silakan untuk mungkin Bapak dan Ibu sering mendengar sekolah lokal, ya, sekolah lokal itu kalau di mana orang-orang tuh melihatnya pada ini mungkin seperti apa ya, asal mulanya di kurikulum kita sekarang gitu ya, kurikulum pendidikan. Tapi sebenarnya yang menjadi visi dan misi itu adalah kita ingin menjadi komunitas pembelajar sepanjang hari, yang membangun pembelajarannya melalui digital pendidikan kompetensi atau kompetensi lima. Nah, kompetensi karena kita tuh komunitas, memang sekolahnya tuh lebih cenderung nggak kayak sekolah gitu ya, ini lebih kayak tempat bermain buat anak-anak, tempat eksperimen, tempat berinteraksi antara keluarga di sekolah kita sendiri, termasuk dengan orang-orang muda. Ya, jadi itu banyak melibatkan orang tua murid, kemudian juga komunitas di kita. Nah, ini adalah caranya kita. Mungkin kalau misalnya melihat ke sini kayak agak teoritis banget, nanti bisa ngobrol-ngobrol aja sama kami gitu ya, sama Mas Guntur. Kita cerita gimana proses belajar digital. Nah, ini biasanya ada model apa sih yang menjadi keunggulan di website sisi dan intinya. Tentu saja berbasis kompetensi gitu ya, kemudian personal, jadi setiap anak itu akan mendapatkan perhatian yang satu gitu ya, dan kemudian dia udah terbiasa dengan diferensiasi dan lain gitu ya, jadi memang melihatnya anak itu secara individu menggunakan mengintegrasikan digital, tapi itu berbagai sumber online gitu ya, berbagi pada atau berbagi pada masyarakat gitu, dan kami juga punya komunitas belajar yang mau kita yang ada di Nah, ini Hamarina, kami punya program terintegrasi. Kalau mungkin Bapak Ibu, ini seringkali salah pahami dengan model tematik yang kita ada. Kita punya program ini bukan tematik, tapi dia benar-benar proses apa ya, elaborasi dengan berbagai
tujuan belajar gitu ya, dan berbagai konsep-konsep yang ada di fenomena pelajaran gitu ya, untuk menjawab atau membahas suatu isu. Kita bisa melihat integrasinya tuh biasanya antara ada masyarakat, atau IPS dengan bahasa, dengan pola berpikir yang tinggi, gitu ya, kita coba gunakan untuk menjawab isu-isu yang ada. Lalu kemudian ada pelajaran agama Islam, kalau digital agama itu agama itu beda dari sekolah kita lainnya. Kalau di sini kami membagi gitu ya, pelajaran agama Islam itu di 4 cabang, yaitu akidah, geografi, ekonomi, dan informasi Indonesia. Kami juga punya program personal Indonesia Indonesia. Ini cenderung kita melihat perkembangan sosial anak gitu ya, kita bantu anak-anak untuk bisa salah, berinteraksi dengan sehat, dan juga memakan ada di setiap akhir jenjang gitu ya, di akhir SMP dan SMA anak itu punya suatu proyek yang cukup besar, di mana mereka pun punya kebebasan untuk memiliki tema atau topik apa. Ya, kemudian mereka akan memiliki proyek itu sesuai dengan rangkaian yang ya, itu namanya program. Lalu ada program-program internasional juga yang kita implementasikan, ada integrasi program dan integration, ada di program dari Indonesia. Lalu kami juga melakukan kompetisi, maka ada program-program juga. Ya, kompetisi itu dibagi menjadi 3, yaitu program kompetisi yang akademik. Jadi misalnya masa kita itu gitu ya. Lalu kemudian ada program kompetisi yang sangat jauh gitu ya. Kesenjangannya juga cukup besar dengan yang dari pelajaran. Sehingga memang yang menjadi ekspektasi pengembangan di dunia ini adalah lebih kepada fungsi mereka. Ya, itu namanya program mereka. Lalu kemudian ada juga performance dari anak-anak yang mungkin adanya di spektrum seperti mild autistik atau autis yang sangat rendah gitu. Sehingga mereka mungkin membutuhkan kebutuhan yang itu harus tahu gimana caranya mempelajari di lingkungan sosial, ya, tidak canggung, misalnya seperti itu. Kemudian ya coba ini tadi ini. Oke. Oke, nah ini adalah kegiatan belajar anak-anak Bapak dan Ibu. Itu banyak proyek di hampir semua pelajaran penilaian summative-nya atau summative itu bentuknya adalah kemudian ya, kecuali pada pelajaran-pelajaran tertentu seperti IPA, matematika, biologi, kelas 9 ke atas itu yang baru biasanya mereka punya tes tertulis di akhir semester. Tapi sisanya ini nggak ada ya. Walaupun mulai dari kelas 7 sebenarnya mereka sudah ada nih kayak apa ya, tes kami yang misalnya keuangan harian itu ada, tapi memang bagian dari formatif aja. Kemudian, nah ini ada student tadi coba untuk anak-anak bisa mengarahkan mereka ke minat mereka gitu ya, dan aktif berpartisipasi di sekolah. Nah untuk orang tua SMP dan SMA kami itu punya opsi ya, opsi kalau pada itu tidak ada opsi juga. Kemudian ini juga pendidikan atau Indonesia, kemudian juga di student hotline atau kelompok yang aktif seperti itu anak-anak gitu ya, dilakukan untuk program-programnya. Lalu kemudian ada yang besar itu adalah kompetisi internasional yang biasanya kami ikuti. Ada field trip juga baik ke negara maupun ke luar negeri dalam cultural exchange and exploration. Kayaknya gitu ya nanti kita ketemu makan di sana ya. Terus
ada student led club tadi juga yang kita tuh anak-anak tuh bisa membuat proposal di sekolah ketika mereka ingin membuat komunitas gitu. Jadi misalnya aku pengen bikin komunitas bercocok tanam gitu. Oh ya, siapa aja apa sih programnya, siapa aja anggotanya gitu. Oke, dan ini adalah program kuliah adalah digital mulai dari tahun 9 jadi aku sudah mulai ada persiapan yang kaitannya dengan rencana jadi mulai ada persiapan, penjelasan, ada coding, kemudian saran program, dan diskusi dengan orang lain juga, ada konferensinya, ada magang, dan ya, ada eksternal juga yang diberikan. Dan untuk orang tua, kami punya yang ketiga, dari sekali Indonesia. Sekali ini biasanya untuk semua orang tua mulai dari SD sampai SMA, jadi ya, kita udah sama yang cukup umum semuanya. Lalu ada tadi menemani workshop atau pelatihan untuk orang tua, untuk orang tua. Dan topiknya berbeda-beda setiap level. Jadi ada kelas 1, kelas 1, topiknya apa gitu ya, kemudian kelas 2, ada sampai kelas 12. Ada makanan-makanan sembahyang seperti kelas gitu ya, kelas, kemudian kelas. Lalu kita menggunakan body, kita sudah ada kedua program gitu ya, kita harus punya orang untuk datang ke sekolah, makan di sekolah, satu ngobrol, tapi ada kayak apa ya, ada permainan langsung yang bisa jadi pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan buat kita. Lalu ada juga breakfast club, juga yang biasanya kita lihat, kita ngobrol sama orang Indonesia, biasanya terkait dengan isu atau masalah yang terjadi di tersebut. Misalnya di minggu lagi ada masalah semua anak dan berkeluarga apa yang bisa dilakukan dengan orang tua di sekolah bekerja sama dari rumah ngapain dan sekolah mau apa dengan sama itu. Dan biasanya dari ada mengalami kita memang bicara keseluruhan kita ngomongkan di Indonesia di Indonesia itu bukan sudah menjadi negara itu dan ini sedikit perkenalan ya secara umum. Ini saja. Dan saya terima kasih kepada kedua kami yang selalu memanggil saya. Sebenarnya saya jujur saya sudah hampir pensiun, tetapi saya jujur sebelum ada nama bergerak, memang saya sudah bergerak. Maksudnya itu belum ada, tapi saya selalu adanya selalu tadi ke sekolah-sekolah di Jakarta, Jogja, Bandung, kita masuk yang bertaraf internasional itu yang pakai bahasa Inggris, kita di Sabang sudah pakai bahasa Inggris, alhamdulillah. Karena mungkin pengalaman itulah saya berterima kasih kepada anda bahwa saya selalu memberikan pekerjaan kepada teman kecil saya. Bagaimana cara menikmati kalau ada hal ini, bagaimana mana siswa mana. Jadi mungkin banyak sekolah pembangunan bagaimana dan pengetahuan mungkin akan mencari lagi. Saya tidak pernah katakan bahwa anak-anak tadi bandila yang menjadikan aku pelajaran bagi saya, termasuk ibu tadi dengan kepala SMP. Kalau saya lihat berdiri bersama 40 ya, pada 30. Dan ini juga calon-calon kepala sekolah ini dari sekolah yang ini yang istimewa. Lalu kami sampaikan kepada ibu bahwa saya datang di sini memang saya punya akses seperti apa PPI-nya, bagaimana kendaraannya di sini sampai bisa satpamnya kalau pernah bisa di sini satpam.
Security. Ya, 13. Jadi saya lakukan ini 12 yang mulai dari pakiannya yaitu dia tadi cuma 5 tapi nah inilah yang menjadi kendala utama. Inilah satu kendala utama di dalam ada kita mau cari kita bilang mungkin tema-temanya kalau dulu ya tidak bernama gitu ya, tapi dengan adanya PMA ini, jadi kita bisa melihat bahwa ternyata tema-tema yang anak-anak ini, yang anak-anak lakukan ini semuanya masih ke dalam tema-tema yang ada kejualan negara, kearifan lokal, bineka tunggal ika, kemudian dan lain sebagainya. Ya, seperti yang tadi Mungkin bilang, waktu-waktunya kapan ada slot tertentu, tapi anak-anak SMA ini biasanya ada juga yang mengambil slot di luar yang reguler yang mereka mempunyai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi misalnya saya memberikan beberapa siswa untuk proyeknya mereka di luar pelajaran di mana mereka sedang tidak ada pelajaran atau sedang kosong, gitu ya. Mereka akan memberikan dengan dulunya diskusi dan menceritakan progresnya seperti apa, bantuan support yang dibutuhkan apa. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu memahami bahwa dalam peristiwa merdeka ini siswa sudah tidak ada lagi yang bagian kepada PN. Sesungguhnya ini adalah salah satu aplikasi yang juga dilihat dari IT. Jadi dalam IT pun anak-anak itu boleh mengambil target atau mata pelajaran sesuai dengan tujuannya mereka di universitas. Nah kita kuliah dulu ya, sekarang saya sudah tidak ada mata kuliah. Nah maka di waktu-waktu kosong itu biasanya anak-anak melakukan dan anak-anak gunakan konsultasi dengan para penelitinya atau untuk mengerjakan tugas-tugas lain yang mereka belum kerjakan. Jadi memang secara global masing-masing anak berbeda sesuai kebutuhannya. Kemudian waktu itu juga memiliki anak untuk belajar mengenai diri dan juga memiliki anak untuk tahu kebutuhannya seperti apa dan motivasi itu datang dari dirinya sendiri. Jadi saya kata itu sudah cukup apa ya, mungkin sedikit berbeda suasananya, tapi sejauh apa secara garis besar prosesnya sama dari investigasi sampai akhirnya fiction di real format. Saya ingin kami tidak saya ya barang saya kali dominan banget, saya sangat dominan. Dia punya usul aku ngomongnya kan, terus Ida mau gambar nggak boleh kan, sesuai dengan saya kan, itu kan menjadi dong. Nah biasanya sih hal itu jadi kita akan ada sudah bagaimana itu ya, selama itu tidak terlalu sampai ini bahkan ini kita kayak gitu ya. Kemudian kita akan ngobrol tuh pada saat kegiatan tadi apa sih yang membuat senang gitu kan, pasti ada kan kalau kerja bareng ada yang senang juga, terus ada nggak yang mungkin kamu nggak enak, apa ini anak-anak menunjukin mungkin mungkin bilang Eka tidak menginginkan saya pendapat, aku sedih atau Indah marah, aku mau gambar nggak boleh. Nah kemudian itu kita tahan sama-sama. Jadi ternyata kalau kita itu harus ini ya sama-sama ya, buat yang dominan melakukan pemilihan kita harus menggunakan. Kemudian yang misalnya ingin nggak boleh terus dia diam aja nangis kan, mereka juga harus mengingatkan bahwa boleh loh melakukan tempat. Nah hal-hal itu diajarkan supaya apa di anak-anak pendidik juga tumbuh bahwa apa sih dia tuh harus mau dengan anak itu. Kemudian ada juga kan anak-anak yang memang dia bukan yang mungkin kan akan menjadi quote-unquote target gitu ya. Nah mereka juga harus berkuatkan bahwa mereka ini juga harus bisa apa namanya membela atau mengungkapkan apa yang ada di dunia itu. Dan kalau misalnya sampai dia tidak bisa melakukan itu ada di dunia, jadi kita bilang biasanya kalau dia bisa akan ada problem solving, dulu. Kalau memang adanya cukup apa namanya lama dari target dan aksesnya sulit untuk dijelaskan, periode pendidikan yang itu membangun di anak-anak kayak gitu bahwa
dari awal itu coba belajar. Kemudian itu juga ada kayak apa ya, kelompok-kelompok house. Kalau teman di kota itu kan ada kayak house gitu. Nah, pada kami juga ada house itu gunanya, dan itu barangnya dari kecil sampai besar. Gunanya jadi mereka tuh sama satu house. Jadi dari kecil sampai besar misalnya kayak house-nya unicorn, juga cantikor gitu kan. Cantikor juga ya. Kemudian ada lagi yang kita dengan sini house itu kita sama nih gitu. Nah kita kalau tadi misalnya belajar apa itu mereka ngerti, sehingga yang kecil-kecil ini nggak takut sama kakak kelasnya, itu kan ini gitu ya. Yang kakak kelas itu jadi ngomong oke ini sama-sama aku ini kayak gitu. Coba ibu ini yang diberikan juga jangan sampai kebetulan di sekolah saya itu keterlibatan orang tua itu susah. Bahkan anak-anak yang jarang masuk itu sudah betul-betul tidak digubris juga. Karena kita yang datangi orang tua juga ada karena dia biasa pergi ke bidang petani. Jadi saya kalau bisa minta tips and trik kira-kira itu gimana ya supaya mereka bisa betul-betul terlibat dalam lingkungan sekolah. Karena kita juga bingung, sudah ada grup WA pun tidak ditulis juga, kirim pesan juga tidak. Kayak sekarang tidak dibaca begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua terkait project itu kalau bisa bisakah kita lihat hasil project yang ada. Jujur saja di sekolah saya sudah 3 tahun project itu aja terus pengelolaan sampah itu kami belum tahu banyak, tapi mungkin ada yang lain bisa kami tiru modifikasi kalau ada dari sekolah sikap supaya ada sedikit perbedaan lah, jangan sampah terus jadi gimana. Jadi kemudian satu lagi terkait kedisiplinan, sebenarnya tadi saya mau bertanya cuma karena di sini peserta didiknya dominan jarang bermasalah. Jadi kayaknya agak kurang relevan, tapi aku saya sampaikan kira-kira itu di sini tuh penanganannya masuk ke institusi atau gimana ya? Karena kalau di sekolah saya institusi ada beberapa yang berhati, tapi itu juga yang kurang. Nah, kalau di sini kira-kira apakah memang murni dari institusi atau tetap ada jika atau hubungan kayak gitu? Terima kasih banyak. Jadi kalau tidak gurunya tanpa langsung, kadang-kadang kita pada rumahnya, kalau kita teman-teman juga bisa dihubungin gitu ya. Kadang-kadang kita juga pasti keluarga kelas. Kita ada keluarga kelas orang tuanya, orang tua yang berkelas, kita harus nanya ke keluarga kelas itu, apa sembunyi gitu ya, ini kemana ya Bu gitu. Jadi memang mungkin itu yang kita coba. Yang belum pernah coba mungkin akan itu adalah kita pakai poin, kita pakai orang tua itu buat kompetisi belajar macam banyak-banyak atau sekolah gitu ya. Nah itu bisa sih dibuat perlombaan kemarin jadi salah satu ide gitu ya untuk meningkatkan keterlibatan orang tua di sekolah. Jadi yang di absen bukan cuma anaknya tapi orang tua juga. Bisa juga melalui proyek-proyek yang bawa rumah kan, kemudian keterlibatan orang tua itu dan selalu orang tuanya datang ke sekolah gitu, datang ke di mana orang tua itu pendukung proses belajarnya anak. Jadi ada juga proyek-proyek di mana memang anak itu harus mendengarkan orang tua. Contohnya misalnya dia lagi kelas mendengarkan information, misalnya dia mau lihat kira-kira nanti aku mau jadi apa ya. Itu biasanya adalah yang telepon, cari orang tuanya. Kenapa sih mereka ketika itu, lalu enaknya apa, nggak enaknya apa, misalnya. Yang mana tugas itu kapan sudah bisa dikumpulin sama anaknya kalau orang tuanya nggak ada. Jadi itu yang apa namanya bisa dicoba. Yang kedua, proyek nanti sambil kita struktur ya, sambil kita lihat juga ada varian anak, gitu ya. Kemudian kira nanti Mbak Maksud bisa bercerita perjanjian menjadi kerjaan. Oh iya. Lalu kemudian yang terakhir terkait dengan kehidupan. Ini cukup menarik karena memang kan rangkaian yang dipakai adalah sisi positif kan. Nah, di sini tuh anak-anak melakukan namanya refleksi diri. Jadi kita baca melakukan hal yang tidak terlalu misalnya mereka ada
ada lembaran ya, mereka didampingi oleh wali kelasnya biasanya duduk jadi ditanya kenapa mama itu menurut kamu akibatnya apa menurut orang lain, akibatnya akibatnya apa, bagaimana supaya kamu tidak mengulanginya lagi atau supaya kamu tidak terjadi lagi. Lalu setelah itu kemudian dicek ke aturan sekolah. Jadi kalau kita aturan sekolah, terus ketika anak yang belum tahu apa yang dilakukan itu pelanggaran aturan sekolah atau tidak. Ya, kalau pelanggar dari mana? Ya, lalu menurut kami supaya kamu tidak melakukan itu lagi, apa yang harus dilakukan pada ujian? Jadi anak itu saat melakukan itu dirinya sendiri. Kalau di sekolah kami itu tidak boleh makan makanan yang beresiko. Lalu suatu saat ada seorang anak yang memesan makanan dari luar, makanan pas aku bilang sebelah, bapak ibu itu tahu sebelah nggak? Tahu ya? Sebelah itu kan sangat cukup dengan MSC ya, lalu kemudian anaknya kan dipanggil gitu ya, melakukan refleksi. Lalu gimana? Ya tapi saya lapar banget. Alasannya kenapa? Karena dia lapar sekali. Terus saya pengen sebelah. Padahal mama nggak boleh yang diomongin. Ini apa yang menentukan? Karena teman-teman kamu juga nggak boleh makan itu. Terus kebetulan ini kayaknya makan buat dirinya sendiri dan temannya. Gitu. Jadi dia tentu nggak cuma satu porsi, gitu ya, ada beberapa porsi. Ya udah, terus gimana? Terus dia bilang kemudian aku nggak lain gitu. Oke, jadi menurut kamu apa ya yang harus kita? Jadi kita kalau apa betul atau ya terus yang ada ini gimana? Terus kamu sekarang masih lapar nggak? Kau bisa beli yang lain nggak? Enggak, uang aku udah habis semuanya buat beli sesuatu ini kayak gitu. Ya udah beliau dia bisa aku makan aja. Ya udah akhirnya sih berapa porsi? Dia dimakan karena dia bukan apa ya? Dia nggak tahu kemudian nggak mau ngasih tahu juga apakah itu teman-temannya juga ikutan gitu sama dia atau enggak gitu ya. Jadi akhirnya ya udah kata kamu kan ini punya kamu semua, udah silahkan kamu jawab kamu makan gitu ya. Tapi dia ngasih apa ya? Dia yang nyari sendiri gitu. Di konsekuensinya kok nanti buat dirinya gitu kan. Ada anak-anak yang sudah bisa melakukan itu, ada yang masih nggak bisa. Kalau kami dibantu ya kita akan apa namanya bantu juga gitu ya. Oke, misalnya ada kayaknya temannya di depan teman-teman kelas gitu. Oke, menurut kamu dia gimana gitu? Oke, lalu apa yang harus kamu lakukan? Itu harus kita pakai kerja aja atau enggak sih aku kayaknya membersihkan nama baik dia, membersihkan nama baik dia di depan teman-teman yang lain. Jadi aku mau aku minta maaf dari semua di depan kelas, aku minta maaf dari anak-anaknya itu. Pada kasus-kasus dimana tidak cukup contohnya berantem yang sampai fisik gitu ya, juga pernah juga berantem sampai fisik gitu ya. Itu kita bisa melakukan positif. Jadi boleh itu untuk kayak oke kamu di rumah dulu atau kamu belajarnya tidak berdua sama teman. Tapi proses refleksi dari sekolah itu tetap ada.
bisa dua-duanya. Untuk SMA kelas 10 dua-duanya juga. Kalau SMA salah satu. Ada. Iya, ada kelas tadi. Bisa. Enggak, 2 sih kalau kayak gitu 2. Jadi misalnya nilai sama dijadiin 1. Bapak ini guru fisika. Enggak, wajib. Kadang-kadang walaupun didaur ulang ya, dicat lagi putih kan.